Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-202. Jadian Olin dan Reza. Selamat mendengarkan. Isi kepala Reza sudah tak fokus lagi. Rasa bersalah kian menghantuinya, apalagi ketika melihat tatapan mata Olin yang penuh netra padanya. Tak bisa seperti ini. Aku harus minta maaf, ucapnya lalu beranjak dari tempat duduknya. Ia keluar menuju pantry dan berharap bertemu dengan Olin di sana. Tak hanya tertuju di pantry, tapi Reza menatap kemanapun arah, di mana ada kemungkinan bertemu dengan Olin yang tengah bertugas. Di mana dia? Gumam Reza. Tak lama setelah itu, ia melihat seorang gadis berjalan keluar sembari membawa sebuah tas ransel besar. Itu dia, ucap Reza lalu berlari mengejarnya. Olin, tunggu! Kamu mau kemana? Pekik Reza. Olin tak menoleh, meski sebenarnya mendengar ia terus berjalan hingga sampai di depan pintu. Satpam yang melihat Reza mengejar, langsung mematikan pintu putar hingga Olin tak dapat keluar. Pak, saya mau pulang, tolong buka pintunya, pinta Olin. Pak Reza memanggil, ucap Pak Satpam. Olin hanya menghela napas kasar, ia tetap tak mau menoleh, meski tahu Reza ada di belakangnya. Olin, saya mau bicara. Bicara aja Pak, saya akan dengar, jawab Olin cuek. Kabar akan bertemunya mereka terdengar hingga ke Bagas. Ia pun segera mengajak Syifa untuk turun ke bawah melihatnya. Katanya jangan ikut campur, tanya Syifa. Hanya memberi dukungan, balas Bagas. Yang menggandeng istrinya berlari keluar. Mereka pun tiba di tempat Olin dan Bagas. Hanya diam, menyaksikan bersama dengan karyawan yang lain. Katakan saja, apa yang ingin Bapak katakan, saya harus segera pergi. Tatap mata saya, Olin. Saya tak akan biarkan kamu pergi. Jika kamu belum menoleh atau apa, Bapak mau pecat saya. Maaf, saya udah mengundurkan diri, jawab Olin dengan nada datarnya. Saya suka sama kamu, Olin. Sejak pertama saya bertemu dengan kamu. Sejak kamu memperkenalkan diri. Bukankah kamu sudah tahu jika saya mengejarmu? Tanya Reza. Bapak bilang hanya ingin berterima kasih, itu saja, balas Olin. Suasana menjadi tegang, tapi Syifa tak dapat membantu kali ini. Bagas menggenggam tangannya erat dan ia tak dapat kemana-mana. Kasian, rengek Syifa dengan air mata mulai mengalir. Biar dulu, lihat saja bagaimana seriusnya mereka, balas Bagas. Reza perlahan menghampiri, tapi Olin memberi kode agar tetap di tempat. Aku menyukaimu, tak peduli apapun latar belakangmu. Kamu bekerja untuk membiayai kuliah, kamu hanya OB. Tak apa, saya bangga itu. Karena tandanya kamu adalah wanita yang mandiri, ucap Reza. Olin pun memutar badan, tampak ia tengah menyembunyikan rasanya. Saya matre, saya kaya raya dan punya banyak harta, jawab Reza. Saya anak yatim piatu, hidup sendirian dan tak punya keluarga, ucap Olin lagi. Saya anak pasien rumah sakit jiwa, bisakah kita saling melengkapi kerumitan hidup kita? Tanya Reza. Olin akhirnya menangis, tapi tangisnya menampakkan sebuah senyuman yang begitu tulus. Tampaknya kita cocok, ucap Olin. Reza pun tersenyum puas. Akhirnya, ia mendapatkan jawaban yang benar-benar ia inginkan. Hatinya lega, meski ia harus menjadi bahan tontonan oleh semua karyawan di kantor yang besar itu. Semua orang memberi sorak-sorai, bersiul, dan memberi selamat untuk keduanya. Kita jadian? Tanya Reza. Tapi biarkan aku tetap bekerja, tutur Olin. Itu hak istimewa untukmu. Reza pun merentangkan tangan, menyambut Olin dalam pelukannya. Olin merespon, lalu berjalan cepat menghampiri Reza. Tapi yang mendekap justru lain dari yang diinginkan. Reza, selamat. Akhirnya kamu gak jomblo lagi, peluk Bagas padanya. Olin, selamat datang ke keluarga kami. Semoga langgeng hingga tiba masa kalian berdua akan bersatu, peluk Syifa pada calon adik iparnya itu. Reza hanya menyipitkan mata. Ia menatap begitu kesal pada mereka berdua, karena telah mencuri momen indahnya dengan Olin. Berdebah, bisik Reza. Belum mahram, balas Bagas, mengedipkan mata genitnya.